Motor Bambu Ranu. Penulis Nindya Maya, ilustrator Mutiah Az-Zahra. Lomba balap motor akan segera digelar di Desa Latimojong, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini rutin dilakukan. Ranu ingin mengikuti lomba balap motor itu. Namun, dia masih ragu. Ranu merasa belum pandai mengendarai motor bambu. Berbeda dengan Bora dan Sita, mereka bersemangat mengikuti lomba tahun ini. Mereka tak mau melewatkan kesempatan yang hanya 1 tahun sekali. Bagaimana kalau nanti jatuh saat naik motor bambu? Tanya Ranu. Selama kita berhati-hati, kita akan aman kok. Jelas Sita bersemangat. Naik motor bambu itu seru, apalagi saat sedang meluncur. Wuhuu! Seru Bora. Ranu jadi penasaran ingin mencoba. Ini akan menjadi pengalaman pertamanya. Tahun sebelumnya usia Ranu masih 7 tahun dan belum bisa menjadi peserta. Mereka berencana membuat motor bambu sendiri. Ranu jadi tak sabar menanti. Esok harinya, Ranu merasa senang saat Bora dan Sita datang ke rumah. Dia langsung mengajak mereka mencari pohon bambu. Di daerah tempat tinggal Ranu, banyak sekali terdapat pohon bambu. Ranu merasa beruntung memiliki sahabat seperti Bora dan Sita. Mereka sudah terbiasa memilih pohon bambu dan tahu cara memotongnya. Bora akan memotong pohon bambu yang tinggi. Dia meminta Ranu dan Sita segera menjauh agar tidak terkena batangnya. Ranu kagum ketika melihat Bora mengerahkan tenaganya. Hanya dengan beberapa kali tebas, pohon bambu rebah ke tanah. Batang pohon bambu akhirnya tumbang. Ranu ikut membawanya dengan riang. Ranu mengamati cara membuat motor bambu. Bambu dipotong menjadi beberapa bagian. Setelah itu, bambu saling dikaitkan. Ranu dan Sita ikut membantu. Mereka melubangi sisi-sisi bambu. Kini, potongan rangka motor bambu telah siap. Selanjutnya, rangka bambu akan segera dirakit. Saat mulai merakit, ternyata roda motor bambunya belum ada. Ranu mulai panik. Ranu lalu teringat pada Kak Ihsan yang seorang tukang kayu. Mereka kemudian ke rumah Kak Ihsan. Di sana ada banyak sekali kayu dengan beragam ukuran. Kalian pasti sedang mencari ini kan? Tebak Kak Ihsan. Kak Ihsan sudah biasa menerima permintaan kayu jelang lomba seperti ini. Ranu, Bora, dan Sita senang sekali menerimanya. Terima kasih, Kak. Seru mereka serempak. Mereka lalu membawa kayu tersebut. Ranu tak sabar ingin segera merakitnya. Ranu mengamati Bora dengan seksama. Dia ingin seperti Bora yang bisa merakit motor bambunya sendiri. Merakit rangka bambu memerlukan ketelitian dan kesabaran. Semua bagiannya harus dipasang dengan erat. Bora menyambung rangka dan memasukkan potongan kayu. Ranu dan Sita menggunakan batu dan kayu untuk memastikan rangka terpasang kuat. Setelah menyatukan semua rangka, kini motor bambu siap digunakan. Hore! Akhirnya jadi juga. Seru Ranu. Motor bambu milik Bora dan Sita juga sudah siap. Mereka tak sabar ingin mencobanya. Ranu, Bora, dan Sita segera menaiki motor bambunya. Motor bambu dimainkan seperti mengendarai kendaraan. Mereka harus berada di perbukitan atau ketinggian lalu meluncur ke bawah. Ayo kita balapan. Seru Sita. Hei, tunggu. Seru Ranu. Motor bambu Ranu tak bisa melaju. Ranu segera memeriksanya.
Ternyata bagian rodanya kurang bulat. Ini yang membuat motor bambu tak bisa menggelinding sempurna. Ranu segera membentuk roda menjadi lebih bulat. Roda yang bulat akan membuat motor bambu melaju lebih kencang. Ayo kejar aku. Seru Ranu. Ranu yakin motor bambunya sangat kuat dan tak terkalahkan. Wah, seru sekali. Teriak Ranu. Jalanan yang dilalui Ranu kian berbatu. Ranu makin menambah kecepatan agar terus melaju. Tak lama kemudian, Aduh, motor bambu Ranu menabrak bebatuan. Beberapa kaitan pada roda bambu terlepas. Ranu terlihat panik. Dia segera mencari potongan bambu di sekitar. Bora menghampiri dan membantu mengaitkannya. Untung saja bambu ini kuat. Bambu sangat lentur dan tidak mudah patah. Jelas Bora. Setelah terpasang sempurna, Ranu pun mengendarainya. Mereka bergegas pulang. Jalan menuju rumah Ranu makin curam dan berliku. Motor bambu terus melaju. Meluncur dari ketinggian, terasa makin seru. Tak lama kemudian, bruk, Ranu terjatuh. Motor bambu menimpa kakinya. Motor bambu Ranu meluncur terlalu kencang. Bora dan Sita segera menghampiri. Mereka menolong Ranu yang kesulitan berdiri. Kaki Ranu terluka, Ranu tak bisa menahan sakitnya. Ayo, kami antar kamu pulang. Kata Bora. Untung saja mereka sudah hampir tiba. Ranu merasa menyesal. Seharusnya saat jalanan curam, dia lebih berhati-hati dan menjaga keseimbangan. Sekarang kamu istirahat saja dulu. Kata Sita menenangkan. terima kasih. Untung saja ada kalian. Kata Ranu terharu. Beberapa hari kemudian, Ranu sudah kembali sehat. Namun, Ranu jadi ragu akan mengikuti lomba. Bora dan Sita berusaha memberinya semangat. Ranu pasti bisa. Ranu melihat Bora dan Sita sedang berbisik. Sepertinya mereka merencanakan sesuatu. Ranu jadi ingin tahu. Keesokan harinya, Ranu terkejut ketika Bora dan Sita datang ke rumahnya. Ia takjub melihat motor bambunya. Ranu terlihat kembali bersemangat. Bora dan Sita senang karena rencananya memberikan Ranu kejutan telah berhasil. Sejak saat itu, Ranu makin ingin mengikuti lomba. Dia berusaha mengurangi ketakutannya dengan mempersiapkan diri dengan baik. Ranu berlatih beberapa kali mengendarai motor bambu miliknya. Saat di jalanan curam, Ranu akan menjaga kecepatan dan keseimbangan. Kini, Ranu lebih siap mengikuti lomba. Festival Latimojong pun tiba. Ranu, Bora dan Sita bersiap mengikuti lomba. Ranu tak lupa mengenakan helm dan pelindung kaki. Dia bertekad akan lebih berhati-hati. Ranu meluncur dengan gembira. Dia merasa senang karena telah berani mencoba. Ternyata Ranu bisa.